Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara ditambah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kini punya peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan Asia. Apalagi di tengah ketegangan geopolitik global, posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik juga menjadikannya pusat perhatian. Karena posisinya ini, Indonesia menjelma jadi mitra strategis, bahkan sebagai pemain utama dalam rantai pasok energi terbarukan. Ditambah punya cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia tak hanya menawarkan potensi ekonomi yang luar biasa, tetapi juga menjadi kunci bagi transisi energi global. Akibat peran strategis Indonesia sebagai penjaga keseimbangan kekuatan di Asia. Lembaga asing seperti Fitch Ratings dan Moody's Analytics melihat masa depan Indonesia sebagai optimisme yang perlu dieksekusi dengan hati-hati. Sebab kebijakan ekonomi dan resiko fiskal dari proyek-proyek ambisius yang dijalankan harus berkesinambungan. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia tengah di persimpangan besar. Akankah pemerintah Prabowo mampu memilih jalur yang tepat untuk menuju Indonesia Emas 2045? Ini pertanyaan menarik. Terkait ketahanan pangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto nampaknya terlihat ambisius. Sebab pemerintah di era Prabowo ingin menjadikan Indonesia swasembada pangan pada tahun 2028-2029. Demi mewujudkan hal ini, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp139,4 triliun untuk tahun 2025, yang disebar ke berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum, demi terciptanya dukungan terhadap program strategis seperti penyediaan pupuk, pembangunan bendungan dan irigasi, serta pengembangan sektor perikanan. Selain itu, dana desa sebesar Rp259 triliun yang juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat lokal. Sementara hampir Rp20 triliun dialokasikan melalui pemerintah daerah. Melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai instansi, pemerintah berkomitmen menciptakan sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan ketahanan pangan menjadi pondasi utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bukan hanya ketahanan pangan yang menjadi prioritas pemerintah. Selain pangan, rencana industrialisasi Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto menetapkan visi ambisius untuk mengokohkan struktur ekonomi Indonesia melalui pengembangan sektor industri prioritas. Dalam rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 hingga 2045, fokus utama pemerintah Indonesia mencakup penguatan industri dasar seperti kimia dan logam yang menjadi fondasi untuk industrialisasi berkelanjutan, serta pengembangan industri padat karya di sektor makanan, minuman, tekstil, dan produk berkelanjutan. Dengan visi yang cukup ambisius dalam sektor ekonomi, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam 5 tahun ke depan, dengan hilirisasi industri sebagai kuncinya. Untuk mencapai hal itu, Indonesia berusaha menitik beratkan optimalisasi 26 komoditas unggulan termasuk nikel, tembaga, dan gas bumi, yang dilaksanakan demi meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Setelah melihat ramalan nasib Indonesia pada sektor ekonomi, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana visi Indonesia dalam sektor pembangunan? Untuk membangun infrastruktur Indonesia, pemerintahan Prabowo semakin membuka pintu bagi investasi asing melalui liberalisasi hukum dan kebijakan yang ramah bisnis. Dalam gerakan politiknya, Prabowo berkomitmen menciptakan stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan, serta menjamin perlindungan penuh bagi investasi yang masuk ke tanah air. Dukungan Prabowo terhadap kebijakan investasi asing memiliki dampak yang begitu penting terhadap nasib IKN. Untuk menyukseskan pembangunan IKN, pemerintah mesti menggenjot upaya investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Perhitungan dalam sektor pembangunan mesti dilakukan secara hati-hati karena selain membangun IKN, pemerintah juga mesti memprioritaskan pembangunan strategis yang lain seperti swasembada pangan dan energi. Di tengah upaya Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia menghadapi masalah serius. Utang luar negeri Indonesia diperkirakan terus meningkat di era pemerintahan Prabowo Subianto, didorong oleh kebutuhan pembiayaan proyek strategis, defisit anggaran, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pada triwulan 3 2024, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar 427,8 miliar US dollar atau setara 787 triliun rupiah. Tumbuh 8,3% year on year dengan rasio terhadap PDB di bawah ambang batas aman 29%.
Situasi utang yang mengkhawatirkan ini perlu untuk diselesaikan dengan pengelolaan utang luar negeri yang baik, seperti fokus pada utang produktif, diversifikasi mata uang, dan penguatan penerimaan domestik yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Bila tadi kita sudah membahas tentang masa depan Indonesia melalui visi ekonomi dan pembangunan pemerintah, sekarang kita akan melihat bagaimana ramalan masa depan Indonesia melalui kebijakan sosial dan politik luar negeri pemerintah terpilih. Untuk kebijakan sosial di bawah pemerintahan Prabowo, komitmen terhadap pengentasan kemiskinan semakin ditegaskan melalui berbagai program dan kebijakan strategis. Pendekatan ini mencakup revitalisasi program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai, pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Dengan anggaran tahunan yang mencapai 500 triliun rupiah, pemerintah berusaha untuk memberantas kemiskinan demi menciptakan masa depan Indonesia yang lebih cerah dan tentu saja agar visi menuju Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Selain memaksimalkan kebijakan sosial, Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo juga melakukan serangkaian gerakan politik luar negeri yang berusaha untuk mengamankan masa depan Indonesia. Dalam panggung geopolitik yang terus bergolak, Indonesia terus melangkah dengan visi baru di bawah kepemimpinan Prabowo. Meneruskan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi warisan konstitusi, Prabowo menawarkan interpretasi yang lebih dinamis, tegas, dan aspiratif. Hal itu ia tunjukkan dengan menjadi mitra dagang kedua negara adidaya Amerika Serikat dan juga China. Gerakan ini menunjukkan bahwa ada upaya dari Prabowo untuk menjalankan strategi yang dapat menjaga keseimbangan global. Selain itu, sisi tegas dalam kebijakan luar negeri Prabowo dapat kita lihat ketika ia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri KTT BRICS 2024 di Kazan, Rusia. Keputusan Indonesia untuk terbuka sebagai mitra BRICS mencerminkan sikap tegas Indonesia untuk melangkah maju dalam proses penguatan mata uang rupiah di tengah siksaan kekuatan dolar Amerika. Meski saat ini Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo tengah berusaha untuk mengamankan masa depan Indonesia, namun tetap saja tantangan yang dihadapi Indonesia ke depannya merupakan tantangan besar, yang bila tidak diselesaikan dengan baik akan berdampak pada kejatuhan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Indonesia sendiri memiliki begitu banyak masalah dari periode sebelumnya, sehingga pemerintah Prabowo harus bekerja ekstra dalam menghadapi tantangan ini. Peningkatan utang luar negeri yang cukup besar disertai dengan banyaknya mega proyek strategis nasional di berbagai wilayah Indonesia membuat pemerintahan Prabowo harus bergerak secara hati-hati dalam menentukan kebijakan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Di tengah tantangan itu demi mengamankan masa depan Indonesia, pemerintah harus berjuang untuk menghilangkan hambatan yang dapat menjerumuskan Indonesia ke dalam kekacauan. Bila tantangan yang ada terus diperparah dengan kehadiran korupsi struktural dan kebijakan birokrasi yang lamban, maka kita mesti bersiap untuk membuang mimpi-mimpi indah mengenai era emas di tahun 2045 mendatang. Jika melihat segala tantangan dan peluang yang Indonesia miliki demi mencapai Indonesia Emas 2045, kita pasti akan menyadari bahwa segala pencapaian ke depannya akan bergantung terhadap kekuatan dan kelemahan yang Kabinet Prabowo miliki. Bila dilihat dari proses pemilihannya, kekuatan para Menteri Prabowo terletak pada keragaman latar belakang mereka, yang memungkinkan pendekatan multidimensi terhadap tantangan nasional. Meski begitu, Prabowo juga harus menyadari dan berhati-hati terhadap kelemahan kabinetnya. Beberapa posisi strategis kabinet masih didominasi oleh representasi politik yang berpotensi memperlambat pengambilan keputusan akibat tarik-menarik kepentingan partai. Di tengah kekuatan dan kelemahannya, selama 100 hari pertama Prabowo dan kabinetnya memerintah Indonesia, diharapkan reformasi birokrasi seperti memangkas regulasi tumpang tindih dapat tercapai. Selain itu, proses penganggaran besar terhadap ketahanan pangan juga diharapkan mampu untuk menstabilkan harga bahan pokok dan energi. Itu proyeksi untuk 100 hari kerja. Bagaimana bila kita memproyeksikan Indonesia selama 5 tahun ke depan? Bila pemerintahan Prabowo terus konsisten dan tegas terhadap segala ucapannya, maka bukan menjadi tidak mungkin transformasi ekonomi hingga pembangunan berkelanjutan di Indonesia dapat terwujud optimal.
Selain itu, dengan langkah-langkah politik yang diambil bertujuan agar Indonesia dalam 5 tahun ke depan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, serta menciptakan posisi strategis di situasi geopolitik global. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mengawasi kebijakan pemerintah dan terus optimis, agar Indonesia dapat menjadi negara dengan generasi emas di tahun 2045 yang akan datang.